kelas PDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 LPTK Yayan Ponorogo, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 14 Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktikum pembelajaran pada kelas 7, materi pokok, salat dan zikir. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memandu temannya berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga nanti pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan yang baik ya. Baik anak-anakku sekalian, ya jadi untuk meningkatkan nasionalisme kita, ya semakin meningkatnya kecintaan kita terhadap tanah air, maka kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Lagu apa yang mau dinyanyikan? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Pancasila. Oke, kita mulai ya. 1 2 1 2 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, jadi gunanya kita menyanyikan lagu wajib nasional itu supaya kita semakin cinta terhadap tanah air ya. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu minggu lalu kita belajar apa? Asmaul Husna. Ada yang tahu ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada? 90? Nah, kalau yang kita pelajari kemarin apa? Ada? Al-Alim, kemudian As-Sami, Al-Khabir, kemudian Al-Basir ya, Al-Basir ya. Nah, jadi ada 4 kemarin Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Nah, semuanya kita wajib imani, kita harus percaya supaya kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita percaya dan yakin itu, maka tentu saja kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu bisa sesuai dengan aturan agama. Nah, ada satu aturan agama atau hukum yang kemudian menjadi wajib bagi kita semua. Nah, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim? Ya, sholat. Jadi yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim adalah sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Jadi kita sebagai muslim tentu saja harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, percaya atas sifat-sifatnya Allah, Allah itu bersifat Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Ya, Maha melihat, Maha mendengar. Nah, maka kewajiban kita salah satunya adalah melaksanakan sholat. Nah, sholat 5 waktu ini menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk ya profil Pancasila yang kita akan capai hari ini, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga,
bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Kemudian kreatif. Nah, itulah profil Pancasila, pelajar Pancasila yang ingin kita capai hari ini. Baik anak-anakku sekalian. Nah, kita waktunya ice breaking dulu. Ya, karena kuliah kurang-kurang semangat. Coba, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, ulangi, kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, tuh. Tepuk semangat. Semangat. Oke ya, udah semangat? Oke. Baik anak-anakku sekalian, hari ini materi yang kita akan pelajari yaitu salat dan zikir. Nah, materi yang kita pelajari ini adalah salat dan zikir ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa baca? Satu orang. Apa tujuan pembelajaran kita? Ya, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat quotes tentang salat dan zikir. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial dan media lainnya. Jadi nanti kita harapkan anak-anakku sekalian bisa membuat quotes. Nanti kita jelaskan apa itu quotes ya. Bisa membuat quotes, kemudian itu nanti bisa diupload ke media sosial. Oke ya. Nah, kira-kira ada yang tahu apa artinya salat? Ada yang pernah dengar apa itu salat? Kira-kira apa itu salat? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Apa? Ya, menjauhi apa? Larangannya dan apa? Menjalankan perintahnya. Ya, oke, boleh. Nah, kalau ketika kita sholat, kira-kira apa yang kita rasakan kalau kita sudah sholat? Apa? Damai. Apa lagi? Tenang. Terus? Apa lagi? Ya, nyaman. Ya. Ada lagi? Ya, jadi kalau kita sudah sholat, ya pasti terasa nyaman, terasa damai, ya, terasa itu masalah hilang, ya. Coba kalau misalnya anak-anakku sekalian sementara bermasalah, ya langsung melaksanakan sholat. Apalagi kalau sholat malam, sholat tahajud. Nah, itu pasti langsung tenang pikirannya. Ya, sama di sini kalau misalnya kita sudah belajar, kemudian sholat duhur secara berjamaah, pasti langsung tenang pikirannya. Ya, nanti masuk kelas baru pusing lagi. Oke ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Ya, jadi nanti pembelajaran kita hari ini yaitu ya kita nanti akan bagi kelompok. Kita bagi 4 kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok itu akan membuat quotes ya. Membuat quotes. Quotesnya itu berisi motivasi atau kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi yang bisa dikutip dari hadis atau Al-Quran ya, atau kata-kata bijak yang tentang sholat dan zikir. Jadi nanti setiap kelompok itu membuat, setelah dibuat nanti setiap perwakilan kelompok naik untuk mempresentasikan quotesnya, membacakan quotesnya ya. Oke. Tapi sebelum itu ya Bapak akan sampaikan dulu materi tentang sholat dan zikir. Nanti setelah Bapak sampaikan materi salat dan zikir, baru anak-anakku sekalian bisa kemudian nanti kerja. Anak-anakku sekalian, jadi Bapak jelaskan dulu materi kita tentang salat dan zikir. Kemudian setelah itu baru kita kerja kelompok. Nah, silakan diperhatikan. Yang pertama, salat. Apa artinya salat? Nah, coba siapa? Secara bahasa salat itu artinya
Doa. Kalau secara istilah apa? Perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, semua perbuatan, perkataan yang dimulai dari takbir, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada yang tahu? Nah, oke anak-anakku sekalian, selanjutnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa dan memeliharanya dengan baik. Beliau bersabda, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali sehari, adakah masih ada dakinya yang tinggal barang sedikit pun? Maka sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu Allah menghapus semua kesalahannya. Ini hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Jadi Rasulullah mengumpamakan bahwa sholat 5 waktu seperti ketika ada orang yang memiliki rumah, depan pintunya itu langsung sungai. Nah, setiap hari dia mandi 5 kali sehari. Nah, kalian mandi sehari berapa kali? 3 kali. Kira-kira 3 kali itu sudah bersih? Tidak. Hah? Ya, belum bersih. Nah, bagaimana kalau 5 kali mandi sehari? Ya, pasti sudah bersih. Kalian mandi 3 kali sehari saja itu pasti sudah bersih. Ya, bahkan kita kalau misalnya musim hujan, terkadang orang cuma mandi sekali sehari itu pun sudah bersih. Apalagi kalau kita mandinya 5 kali sehari, sama halnya sholat. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka ya dosa-dosa kita akan terhapus. Itu kemudian ya hati kita yang kemudian kotor akan mulai bersih. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah zikir. Apa artinya zikir? Siapa yang bisa? Coba. Zikir adalah zikir menurut bahasa artinya ingat atau mengingat. Secara istilah, coba siapa? Pati. Secara menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya. Oke. Jadi secara istilah, zikir itu diartikan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Itu jadi berzikir itu sama halnya kita mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama halnya ketika kita berzikir, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam Quran, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Dari dalam Al-Quran pun kita sudah diperintahkan untuk senantiasa berzikir yang sebanyak-banyaknya. Ya minimal kalau misalnya kita berzikir itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kita baca ketika sudah sholat, kita berzikir. Baca subhanallah 33 kali, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kalau misalnya ada zikir yang pagi juga, zikir pagi dan zikir petang, itu bisa dibaca ya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir sebenarnya itu sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan kapan saja. Nah, cara berzikir yang pertama adalah zikir dengan hati. Jadi berzikir dengan hati dengan mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengingat semua ciptaan Allah, merenungkan semua ciptaannya Allah. Bagaimana bumi ini bisa tercipta, ya? Itu kita bisa merenungkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir dengan ucapan. Nah, zikir dengan ucapan ini yang kita lakukan, ya. Ketika misalnya pagi atau kita sementara duduk baca surah Al-Ikhlas, saat itu sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Maka ada zikir dengan perbuatan. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar aturan agama. Itu. Nah, ini adalah pentingnya sholat dan
Zikir. Salat dan zikir sebagai pengingat dan pengendali diri. Jadi kalau orang yang sering salat, menjaga salatnya pasti akan bisa mengendalikan dirinya, ya. Kemudian yang kedua apa? Zikir sebagai penyucian jiwa. Zikir sebagai penyucian jiwa. Kemudian yang ketiga, Membangun rasa takut dan cinta kepada Allah. ya, membangun rasa takut sekaligus cinta kepada Allah. Jadi kita membangun rasa takut. Jadi apapun yang kita lakukan itu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut dan cinta kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah Meningkatkan kesadaran spiritual dan moral. Oke. Nah, sekarang tugas kelompoknya, jadi proyeknya kita akan membuat quotes tentang salat dan zikir. Nah, apa itu quotes? Nah, tadi seperti Bapak jelaskan bahwa quotes itu adalah kata-kata motivasi atau kalimat singkat yang berisi motivasi, ya, atau kata-kata inspiratif, nasihat bijak, ya. Ya, untuk pandangan hidup yang bertujuan untuk memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada orang lain. Jadi nanti kita buat, kalian bisa ambil dari cari hadis misalnya yang tentang salat dan zikir, atau dari Al-Qur'an, kemudian atau kata-kata bijak dari para ulama, itu kalian bisa gunakan sebagai quotes, ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi bisa dilihat. Salatlah jangan terpaksa. Ya, salatlah jangan dengan terpaksa. Kemudian salat adalah rukun Islam kedua, lebih agung dari puasa. Sungguh mengherankan seorang yang berpuasa dan bertauhid tapi tidak menjaga salat 5 waktu. Jika kamu merasa hidupmu tidak baik, maka ketahuilah sesungguhnya salatmu tidak baik. Ya, sering tinggalkan salat. Ada situ. Jadi silakan diperhatikan, bisa dicari, ya, nanti digunakan. Cari kata-kata yang bijak, kata-kata yang motivasi, atau bisa disusun sendiri, ya, dari hadis dilihat atau dari Al-Qur'an bisa dikutip, kemudian dibuat sebagai quotes. Nanti kemudian satu orang per kelompok naik akan menyampaikan quotes-nya. Oke, ya? Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau begitu kita bagi kelompok, ya. Kita bagi 4 kelompok, kemudian nanti setiap kelompok akan membuat quotes-nya dan mempresentasikan di atas. Oke, ya? Bagaimana kelompok 2? Sudah ada didapat? Sudah ada, Pak. Silakan ditulis. Bapak. Kelompok 3 bagaimana? Sudah ada didapatkan? Sudah, Pak. Oke. Nah, kelompok 4 bagaimana? Sudah ada yang didapat? Ya, silakan dikerja, ya. Gimana? Ya, enggak apa-apa. Kerja saja. Mana? Ya, itu bagus itu. Jadi bisa kalian tulis stop pakai huruf-huruf besar, huruf kecil. Itu misalnya kata-katanya, tah. Tinggal kalian misalnya yang besar itu di atas, kemudian huruf kecil lagi buat tulisannya sedikit, baru besar lagi di bawahnya. Nah, boleh. Ya, itu tadi yang bagus yang tadi itu. Yang pertama, doa Iya. adalah berkata Ya. yang berbiasa. Ada yang tadi yang bagus itu, salat. Ketiganya, Pak. Nah, ini dosa membawamu menjauh dari Allah, salat dan doa. Bikin, Pak. Salat dan berdoa membawamu kembali kepada Allah. Itu bagus itu. Dua laki, Ya. dua laki. Oke, silakan. Mana, sudah? Ya.
pakai HP ini Pak, udah pakai HP ini Pak, kata-kata aja seru Pak. Oh, luar biasa. Apalagi alam kubur bisa tuh Pak. Bisa. Mana? Sudah ada yang didapatkan? Hah? Mana? Ya, boleh juga. Hmm? Ini rambutnya diperbaiki. Kenapa kelihatan rambutnya? Panjang sekali. Ya. Diikat rambutnya kalau anu. Nah, ikat itu Pak. Dan salah. Bagaimana? Salah sebagai Sudah ada? Oke. Pas selesai itu siapa nanti yang naik? Bacakan? Ya, boleh. baca Bang dia tuh Pak. Ya. Pak, bisa kayak gini Pak. Bagaimana? Apa ini? Salting dipanggil Hasan. Salting dipanggil azan, kayak nggak peduli rumah tanpa lampu aja gelap, apalagi alam kubur tanpa. Ya, boleh. Mantap. Bisa, Pak. Bisa. Bisa apa itu maksudnya? Bisa, Pak. Bisa. Ada? Sudah selesai? Hah? Tahu, Pak. Kenapa? Coba. Ini. Sejauh-sejauhnya kamu mengejar dunia, ingat gadis tempat. Ya, boleh. Sudah bagus. Siapa yang baca nanti? Cuman ini karena baca tulisannya sendiri nih. Tapi bisa juga dibaca? Oh ya, silakan. Oke ya, kelompok 1 oke. Sudah kelompok 2? Ya, bisa. Maju nanti Pak. Hah? Boleh kalau mau maju semua? Ah. Sudah? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Pak, apa yang dia bilang gini? Kan di situ rapnya apa dibacakan itu? Kembali kepada Rob. Robnya. Ya, Robnya. Robnya. Salat sebagai beban. Jangan menganggap salat sebagai beban karena justru hidupmu akan terasa penuh beban. Hah? Cukup itu saya dulu, nanti lagi. Bagus begitu, Pak. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ya, sudah bagus. Nanti tinggal siapa yang baca? Oke. Nih kelompok 4 bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Tunggu dulu. Mana kelompok 4 sudah? Mana? Nama kelompok? Oh ya. Nah, tulis memang teh pembukanya, kemudian apa penutupnya, supaya bisa nanti langsung bisa dibaca. Ya, ini bisa ditulis memang di atasnya tuh. Di sini Ya, bisa menulis pembukanya, supaya bisa nanti lebih mudah. Ya.
Oke, sekarang kita waktunya presentasi ya. Oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk naik ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Dipanggil sayang salting, dipanggil Arslan kayak gak peduli, rumah tanpa lampu aja gelap, apalagi alam kubur tanpa sholat. Nomor 2. Sebelumnya kamu meninggal dunia, ingat garis finish tetaplah kematian. Nomor 3. Jangan pernah menunggu waktu untuk bertaubat, tapi bertaubatlah selagi ada waktu. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan. Ya, oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Doa adalah pertukaran yang luar biasa. Kamu menyerahkan kekhawatiranmu kepada Allah dan Allah menyerahkan berkahnya kepadamu. 2. Dosamu membawa menjauh dari Allah. Salat dan berdoa membawamu kembali kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu adalah jangan menganggap sholat sebagai beban, karena justru hidupmu akan terasa penuh beban ketika tidak sholat. Jadikanlah sabar sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya yakin demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabbnya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pentingnya salat dan zikir. Ya Allah, pentingnya cinta sesuatu adalah salat dan zikir. Apakah kamu tidak melihat Allah memerintahkan salat walaupun saat pemerangan? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, baik anak-anakku sekalian. Ya, tadi kita sudah lihat tugasnya, sudah selesaikan tugas kelompoknya. Alhamdulillah sudah baik semua. Ya, anak-anakku sudah juga mempresentasikan semua kelompoknya. Setiap kelompok sudah naik. Alhamdulillah sudah
baik. Jadi setiap kelompok sudah melaksanakan tugasnya masing-masing, membuat codes, kemudian setiap kelompok juga sudah naik persentasekan hasil kelompoknya. Ya, alhamdulillah sudah semua lumayan baik semua. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa ya apa gunanya kita membuat codes itu ya supaya itu bisa menjadi kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat bagi kita dan untuk orang lain. Bisa jadi kata-kata yang motivasi yang kita buat nanti ini ternyata bisa memotivasi kita untuk semakin rajin beribadah, rajin sholat, rajin berzikir kepada Allah. Dan bisa jadi juga course yang kita buat itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa jadi dengan kata-kata kita ternyata orang lain bisa termotivasi untuk melaksanakan sholat. Oke ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Yang pertama adalah sholat. Artinya sholat? Doa. Yang kedua? Zikir. Apa artinya zikir? Mendekatkan diri kepada Allah. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang sholat. Sholat itu adalah doa. Artinya ketika kita sholat maka hal ini kita berdoa. Nah, zikir berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berzikir maka sama halnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ya, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Ya, doa dimulai. Selesai. Ya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.